Siap semuanya, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Badar, perang Khandaq. Terdengar tapi belum kompak. Yang belakang masih ada yang siap, semangat sekali lagi, siap? Boleh diulangi lagi, boleh? Siap lebih semangat? Siap lebih kompak? Tidak loyo? Tidak ngantuk? Siap? Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Kemana jalan ke Dadaha? Nih ke sini, ke sebelah kanan. Kemana jalan ke surga? Nih ke sini, ke pengajian. Alhamdulillah. Kepanasan dari tadi, banyak pantun. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh taqriran bihi wa tauhida. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya, yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah dan MTS, para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga panitia, lalu MC dan adik-adik semuanya yang hadir saat ini, para santriwan santriwati yang ada pada saat ini, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Gimana kabarnya sore ini? Sekali lagi, gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap gitu ya jawabannya ya. Gimana kabarnya sore ini? Allahu Akbar. Belum kompleks sekali lagi. Gimana kabarnya sore ini? Karena apapun yang keluar dari mulut kita merupakan jawaban, merupakan cerminan daripada hati dan pikiran kita. Semuanya sehat, amin ya Rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Nikmatnya yang selalu terkucur, tidak dapat bisa kita ukur. Makanya kita harus selalu tasyakur, tadabbur atas nikmat umur. Atas nikmat umur. Nikmat sehat, nikmat sempat, karena kita diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan hadir pada saat ini. Dengan begitu luar biasa nikmat dari Allah. Lihat ke langit, ada apa? Ada burung tuh ya lewat. Ada awan, apa ada mantan di sana? Tahu arti mantan apa? Maafkan teman, aku sudah tidak pacaran. Yang mantannya banyak di depan sih, dari tadi gini aja ngomong. Semoga semuanya mantannya di tempatnya masing-masing ya. Amin ya Rabbal. Udah punya belum mantan? Segera lepaskan. Kita lihat ke langit, begitu luar biasa indah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di depan kita, indah ciptaan Allah. Bahkan diri kita pun begitu indahnya ciptaan dari Allah Subhanahu. Indah tidak ciptaan Allah? Diri kita indah tidak? Kita diberikan oleh Allah paling atas ini apa namanya? Rambut manjangan tidak? Panjang tidak rambut? Bulu mata panjangan tidak? Bayangkan kalau butuh bulu mata manjangan. Khatib mau ceramah diikat dulu ke atas. Ada ojek mau ngojek dulu diikat dulu ke atas. Ya. Tolong pegangin ya Mas ya. Tuh. Indah ciptaan Allah, betul tidak? Kuku panjangan tidak? Manjangan. Gigi manjangan tidak? Bayangkan kalau gigi manjangan.
Ya, bayangkan ciptaan Allah begituin, maka kita harus bertasbih pada Allah Subhanahu. Sama-sama Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Illa billah. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah artinya Maha suci Allah yang menciptakan langit dan bumi, semua bersujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah ciptaan Allah, maka diri kita pun diciptakan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu. Lihat telinga dua-duanya di kanan, bayangkan kalau satu di atas. Lewat hujan, korbak-korbak, suara apa? Suara hujan. Masya Allah. Indah tidak? Indah tidak? Luar biasa. Tapi hati-hati, indah ciptaan Allah, tapi manusia tetap lemah. Manusia tidak bisa sombong. Kenapa? Sebab apapun yang keluar dari tubuh manusia, semuanya gareleh, bahasa Sundanya itu. Apa? Gareleh. Tahu gareleh? Do you know gareleh? Jijik ya? Jijik. Coba kita lihat. Dari mata keluar apa? Cileh. Artinya apa? Kecil-kecil gak? Ada orang yang dicoet terus dilamut. Tahu yang ku mau. Jangan-jangan awak gitu ya, bangun tidur gak ada makanan gini, segede log sini menjendil. Ya, kelihatan yang suka belekan itu kerudungnya mencong-mencong. Ini ketahuan sekarang atau neng. Dari sini sudah ada, turun ke bawah ada hidung. Dari hidung keluar apa? Hah? Lehoy. Bayangkan kalau lagi bersin, hasim ngambai sini. Kang Doni lagi main nyanyi, hasim. Bayangkan, boleh tidak? Boleh, jijik tidak? Lemahnya manusia, coba turun ke bawah, dari hidung turun ke bawah ada apa? Mulut, keluar dari mulut apa? Zirong. Apa namanya? Harus indah nyebutnya. Zirong. Boleh tidak zirong? Golo-golo bari di kamar suka itu menggambar ya. Pulau Dewata, Bali sini. Yang tadi di belakang nangisnya dari bibir. Nah, boleh tidak zirong? Ngebayangkan saja sudah gelah, betul tidak? Naik ke atas sedikit dari telinga keluar apa? Otai ocoli. Bagaimana rasanya? Pahit apa? Pahit kata di sini. Ya Allah ya Karim. Dan yang tadi sini ada pernah yang ngerasain. Jangankan manusia ya. Hewan kecil pun tidak berani masuk ke sini. Sebab apa? Konon katanya menurut ilmu biologi pahit katanya. Betul tidak? Geleh. Oke, turun lagi ke bawah. Dari kemaluan, dari depan belakang keluar yang geleh-geleh. Betul tidak? Betul tidak? Ngeluarin apa? Katanya. Ya Allah ya kan. Geleh tidak? Dibuang tidak? Kalau ada di sini di depan, bayangkan di depan ada, depan kalian nih, kuning-kuning. Ada bling-blingnya sedikit. Bahkan ada warnanya Blackpink. Habis nonton Blackpink jadi warnanya keluarnya Blackpink. Ya Allah. Coba, gele tidak? Ngebayangkannya juga sudah gele. Itulah manusia. Bahkan yang keluar dari pori-pori kita pun gele, jijik. Habis olahraga, keluar banyak keringat, kira-kira dimuseumkan atau dicuci. Baju ini baju habis olahraga banyak keringat, disimpan, dimuseumkan, disimpan di lemari. Wah, ini bagus nih habis keringatan, habis ketemu sama Kang Doni, saya harus dimuseumkan nih. Atau dicuci.
dicuci. Kenapa? Sabab jijik bin bau bin segalanya. Itulah lemahnya manusia. Maka kita sebetulnya tidak bisa punya rumah bertingkat, mobilnya mengkilat, istrinya empit, ini empat, belum tahu apa-apa udah 4 katanya, sebelah sana 4, ibunya suami mamahnya ada 4, mana tadi yang keras? Oh itu ya, ada 4 ada punya. Dulu pernah Ustaz salah, saat pas ceramah gini, Ustaz ini juga si bapak ini istrinya 4, oh Pak saya mau berguru kalau begitu, iya nama istrinya 4. Jadi namanya ibu 4. Itu sebetulnya isyarat karena ada di sini akhwat yang namanya 4. Ada? Mana 4? Tini ada Tini. Habisin dulu. Mimin ada Mimin. Ada? Ya Allah. Sorry Min. Udah sopan. Tuti ada Tuti? Tuti biasanya Tuti. Tati ada Tati. Hati-hati kalau manggil seseorang jangan disingkat-singkat. Ibu Tuti sama Bu Tati ini ngobrol berdua. Kata Bu Tuti ke Bu Tati, "Buta kesini." Bu Tati ngejawab, "Ada apa Bu Tut?" Jangan disingkat-singkat ya. Nama harus baik. Allahu Akbar. Ini alhamdulillah saya senang gitu ya berada di sini, apalagi pesantren Amanah Muhammadiyah, karena lihat santrinya itu sehat semua, alhamdulillah, sukses ya. Bagaimana ini, masya Allah, sangat senang dan alhamdulillah terima kasih saya sudah bisa berada di sini kepada panitia dan terutama Al-Mukarram ya pimpinan pondok pesantren. Masya Allah, kita doakan selalu Ustaz Arif Sumantri selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan istiqomah dalam mengemban amanah ini dan juga selalu siap sedia ya berada di sini bersama-sama dengan para santri sekalian. Insya alhamdulillah. Itu kita tadi harus bersyukur. Ini sampai jam berapa? Sampai 15 menit sebelum adzan. 15 menit sebelum adzan ya. Nanti kasih tahu ya. Jangan diberitai, kasih tahu saja. Ustaz saya mau memberitahu, Ustaz beritahu. Allah gitu. Bahasa itu memang kadang unik ya. Baik. Kita harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Di antaranya kita bisa enak ibadah, kita bisa enak sholat, kita bisa enak berpuasa. Sedangkan di negeri orang lain, Palestina oleh Allah Subhanahu Wa Taala diuji sampai pada saat ini. Palestina orang-orangnya gak bisa sholat dengan nyaman. Dia lagi sholat diusir, masjidnya dijaga, masjidnya dimasuki kaum Zionis. Naudzubillahi min. Bayangkan kalau masjid yang tercinta kita ini, pesantren yang tercinta kita ini dimasuki Zionis, dimasuki orang-orang yang benci Islam, apa yang kita rasakan? Sakit hati tidak? Sakit hati tidak? Ini kiblat pertama umat muslim dimasuki kaum Zionis. Tidak bisa sholat dengan bebas, sholat di luar diusir. Mau Jumatan itu harus melewati dulu tebing, melewati dulu benteng yang tinggi. Kenapa? Kalau berkeliling jalan biasa itu pasti diusir. Masya Allah. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu. Apa bukti syukur kita? Bukti syukur kita adalah dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji, sholat, ibadah. Nanti ketika libur, siap liburan tidak? Kapan liburannya kapan? Saya tanya, betah di pesantren atau betah di rumah? Di rumah sering buka HP atau Al-Quran? Di rumah sering buka HP atau Al-Quran? Al-Quran, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Jangan sering-sering buka HP. Sekarang itu zamannya 3R. Apa 3R? 3R itu rudet, ripuh, rungsing, riwuh, rungkad. Tambah 5R lah ya. 5R lah, 5R. Satu apa? Rudet. 2 ripuh. 3 riwuh. 4 rungsing. 5 rungkad. Kenapa? Rudetnya kenapa? Anak ditanya, "Dek, rukun Islam ada berapa?" Apa jawabannya? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kamu mau tahu rukun Islam ada berapa? Wow. Riuh sekarang mah.
Nanti udah mati, ditanya oleh malaikat, man rabbuka? Kamu nanya. Ke malaikat kamu nanya. Ya langsung, ya Allah ya Karim. Gak ada adab sekarang, ya Allah ya Karim. Ya, udah ripuh rungsing sekarang itu, Masya Allah. Makanya ketika pulang ke rumah, tinggalkan dulu tinggalkan subuh-subuh main HP, pagi-pagi main, siang juga main, sore juga buka, malamnya buka, ngajinya buka, zikirnya buka, matinya pegang. Mati pegang. Inna lillahi wa inna ilaihi. Amin ya robbal. Mati amin. Mati pegang HP. Inna lillahi. Mati pegang HP gini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah meninggal Mimin, mati pegang HP. Sorry Min. Tinggalkan HP, kembali ke Al-Qur'an. Kenapa? Al-Quran setiap kata, setiap kalimat, setiap huruf berpahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz jangan dulu suudon. Kenapa jangan suudon? Bisa jadi di HP-nya ada Al-Quran. Betul, tapi ketika mau baca Al-Quran di HP ada WA dari mantan. Kapan dong kita ketemuan lagi? Mantan terus ya. Makanya ketika mau baca Al-Quran ada ya, dah jadi baca Al-Qurannya. Maka kita junjung tinggi Al-Quran. Kenapa? Karena kemarin 17 Ramadan peristiwa yang hebat luar biasa, nuzulul Quran. Masya Alhamdulillah. Cinta tidak pada Al-Quran. Cinta tidak pada Al-Quran. Apa bukti cinta kita pada Al-Quran? Di antaranya kita baca Al-Quran. Tema kita Ramadan harus baper. Apa tuh baper? Bawa perubahan. Bawa apa? Perubahan pakai perasaan. Bawa apa? Perubahan pakai perasaan. Ya, karena jangan hanya kita menggunakan otak saja, kita juga harus pakai perasaan. Konon katanya otak itu dibagi dua, satu otak kanan, dua otak kiri, yang tengah otak-otak. Kita akan mengecek, coba tangannya bisa diginikan semuanya, dibuat sebuah lingkaran. Iya boleh, sebuah lingkaran. Oke, iya lingkaran. Putarkan searah jarum jam. Putarkan searah jarum jam. Nah, cepat, lebih cepat. Lihat sini, lihat sini. Lingkaran ini letakkan di dagu, cepat. Iya, stop, jangan dirubah. Halo, astagfirullahaladzim. Dagu yang mana dagu? Kenapa di sini yang depan ini? Ini mulai error nih, mulai lapar ya, mulai lapar. Coba angkat tangan lagi, angkat tangan. Letakkan di pundak temannya yang kanan. Letakkan di pundak temannya yang kanan. Ya, ikuti Ustaz ya. Bro. Sis. Hey. Jangan pakai emosi itu. Pakai emosi. Ulangi lagi ya. Hey. Santri itu harus semangat. Harus semangat. Jangan loyo. Jangan memble. Tetap semangat. Tetap fokus. Cinta Nabi, cinta Allah, cinta Al-Quran. Tangan kirinya ke pundak temannya yang kiri. Pembalasan lebih kejam. Silakan ya. Nah, tadi pembalasan lebih kejam. Siap. Pundak ke pundak temannya yang kiri. Ya. Wah, ini benar-benar ini Allah. Punya dendam sama yang kiri ya. Allah, ulangi. Siap. Ya. Saya siap. Lebih semangat, lebih fokus, pantang menyerah. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Nabi, cinta Al-Quran, cinta ibu, cinta Ustaz. Amin ya robbal alamin. Allah Akbar ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini momentum untuk kita merubah diri kita. Ubah diri kita ke arah yang baik
awalnya dulu jarang ngaji, sekarang sering ngaji. Dulu jarang sholat, sekarang sering sholat. Dulu jarang berzikir, sekarang harus sering berzikir. Subhan walhamdulillah wala ilaha Allah. Zikir pada Allah. Kenapa? Ketika zikir pada Allah, hati jadi tentram, hati jadi tenang, hati jadi damai. Ya, hati di mana? Nah, kalau kau tidak percaya, belahlah dadaku. Si. Bahasa Inggris, gampangan mana, bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bahasa Inggris atau bahasa Arab? Coba yang gampang bahasa Inggris angkat tangan. Enggak ada. Yang gampang bahasa Arab angkat kaki. Angkat tangan, angkat tangan. Cinta bahasa Arab. Hati-hati, jangan sampai bahasa Arab ini ditinggalkan. Kenapa? Karena bahasa Arab pondasi dasar yang utama bagaimana kita memahami Al-Qur'anul Karim. Ya. Ramadan momentum ubah diri kita yang dulu jarang ngaji, jarang zikir, maka kita harus kembali pada jalur yang benar. Kita ngaji, kita zikir, kita baca Al-Quran, kita fokuskan untuk apa? Menjadi pribadi yang bertakwa. Kata Nabi, barang siapa yang ingin bahagia, ingin bahagia tidak? Ingin bahagia tidak? Ingin bahagia tidak? Sebagai ingin bahagia, silakan ahwat ingin bahagia. Semua ingin bahagia. Dari mulai polisi ingin bahagia, pejabat ingin bahagia, semua ingin bahagia. Lalu apa rumus supaya kita bahagia? Inilah perubahan ini. Kata Rasul, ada 3 syarat supaya kita bahagia. Apa syaratnya? 1, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah pada Allah Subhanahu dimanapun engkau berada. Takwa dimanapun engkau berada. Di rumah harus takwa, di rumah takwa, di sekolah, di pasar, di kamar, lagi mikir, lagi jalan, lagi di WC, harus takwa. Kenapa? Kalau di WC tidak takwa bisa bermikir yang macam-macam. Nah, ayo siap. Di WC gak bertakwa, nyanyi tuh, yang ketawa itu ketahuan tuh ya. Man bidahil anak, ya sudah, alas, aduh, mau pingsan. Ya Allah, yang jajan untuk di warungku bapak loh. Jadi kadinya nyanyi nanti. Ya Allah, dimanapun takwa, lagi jalan bertakwa, lagi diam pun harus bertakwa, bahkan lagi pengajian harus bertakwa. Apa kalau begitu makna takwa? Coba arti takwa apa? Bukan orang Batak, orang Jawa ya. Takwa artinya apa? Yang jelas apa? Ta'atan lillah. Sederhanakan saja takwa itu, yuk kita hafalkan sama-sama. Takwa adalah sikap hati-hati dalam menjalankan kehidupan. Jadi takwa adalah sikap hati-hati dalam menjalankan kehidupan. Di rumah harus takwa, hati-hati. Di sekolah harus takwa, hati-hati. Menjalani kehidupan takwa pada Allah, bermakna taat. Orang yang taat pasti hati-hati. Kemarin waktu virus apa? Kopi 8 gelas. COVID-19 virus. Karena takut kemudian taat perintah harus pakai masker, jaga jarak, jadilah kesananya hati-hati. Takwa pun begitu, kita takwa pada Allah, Allah Maha melihat, maka sikap kita pun harus hati-hati. Di rumah, anak ke ibu, anak ke orang tua harus hati-hati. Ya, suami ke istri pun harus hati-hati. Ini pengetahuan yang belum nikah. Ini namanya itu kejora, namanya kejora. Tahu kejora? Kelompok jomblo riang gembira. Kejora. Kalau yang belakang itu CPNS. Tahu CPNS? Calon pendamping yang setia.
pendamping mayat. Ya, di rumah kalau sudah nikah nih, orang tua sudah nikah, Nabi memanggil istrinya dengan panggilan yang indah. Bagaimana panggilan Nabi ke istrinya? Ya Humaira. Wahai perempuan yang cantik jelita kemerah-merahan pipinya. Jomblo kene. Indah Nabi memanggil istrinya, bahkan istrinya pun memanggil suami, memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan yang indah. Ya Nabi Allah, ya Habiballah, Masya. Sekarang kan banyak panggilan-panggilan istri ya, ke suami, suami ke istri. Beb kesini beb. Nah, suami manggil istrinya, say kesini say. Dijawab oleh istrinya, ada apa syaiton? Jarang ngasih duit, jadi syaiton. Anak ke orang tua harus hati-hati, diperintah oleh orang tua taat, laksanakan. Di sekolah ke guru taat, harus hati-hati. Siap hati-hati? Wah kurang kompak. Siap hati-hati? Siap takwa? Siap taat? Insya Alhamdulillah. Takwa pada Allah ini kunci yang pertama. Apa ciri orang bertakwa? Ciri orang bertakwa dalam Al-Quran disebutkan yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna, beriman pada yang gaib dan mendirikan salat. Dirikanlah salat, iman pada yang gaib. Contoh yang gaib apa saja coba? Satu, apa? Setannya jangan lihat sini dong. Emang aku mirip setan? Satu apa? Jin. Dua, setan. Tiga, iblis. Empat, malaikat. Lima, Allah subhanahu maha gaib. Gaibnya Allah tidak nampak kita, tetapi terasa nikmat dari Allah sampai pada kita. Alhamdulillah. Iman pada yang gaib itu ciri orang bertakwa. Ketika iman pada yang gaib nih ya, adik-adik ya, santri-santri, iman pada yang gaib, maka selalu hati-hati. Ketika mulut mau berdusta, hati-hati. Bibir mau berdusta, hati-hati. Mohon maaf, dulu ada sebuah kisah, seorang sahabat datang kepada Umar bin Khattab membawa anak. Membawa anak. Ya Amirul Mukminin, kenapa? Ini anak saya durhaka. Durhaka kenapa? Dia sering mencaci maki saya, dia sering menghina saya. Oh anaknya, kira-kira anak yang mencaci maki orang tuanya durhaka tidak? Yang mukul orang tuanya durhaka tidak? Ya, kata dia, ini durhaka. Kenapa durhaka? Dia mukul saya, dia mencaci maki saya. Oh, tunggu dulu. Ada 3 kewajiban orang tua yang harus dilakukan. Sebutkan. 1, dia harus memilih pasangan yang baik. Kata anaknya, Amirul Mukminin, ayah saya tidak memilih pasangan yang baik. Dia membeli ibu saya di pasar dengan harga yang sangat rendah. Jadi ibunya itu didapat dari pasar. Ada yang lagi nangkring begini gitu ya, cok. Kemudian dibeli dengan harga yang murah, jadikan ibu. Oh, 1. Yang kedua apa lagi? Yang kedua, tanggung jawab orang tua memberikan nama yang terbaik buat anaknya. Amirul Mukminin, saya juga tidak diberi nama yang baik. Kenapa? Siapa nama kamu? Nama saya Ju'al. Apa arti Ju'al? Seekor kumbang yang hidup di lumpur yang busuk. Oh, tadi kesalahan orang tua yang kedua. Maka nama harus baik. Coba Ustaz tanya dulu nih. Di sini kenal Ariel? Tahu Ariel? Siapa? Hah? Pernah kenalannya? Oh pernah kenal? Ish, salam dulu tuh Ariel. Ada Ariel di sini. Ariel tahu artinya apa? Ariel, nah ini kan belajar bahasa Arab dari kata rola yarilu. Apa rola yarilu? Artinya acai. Yarilu uwa yarilu kalau diawali dengan hamzah, arilu berarti apa? Anak saya acai. Jadi mau ahwat Ariel berarti saya ngacai. Loh ya. Maka harus belajar bahasa Arab. Ustaz, nama anak saya juga dari bahasa Arab. Apa? Syaitonir rajim. Syaitonir rajim, ya Allah ya kan. Ya, siapa namanya? Irsyad. Oh, ini. Namanya Teo namanya. Namanya yang baik ya. Lanjut. Jadi pertama, ubah diri kita. Yang ketiga ada. Yang ketiga apa lagi Amirul Mukminin? Yang ketiga kewajiban orang tua adalah bagaimana harus mengajarkan kepada anak Al-Quran. Ya, 1,
apa tadi? Kalau mau bahagia harus bertakwa. Di rumah takwa, di mana takwa? Sederhanakan saja. Takwa adalah sikap hati-hati. Siap bertakwa, siap. Maka dalam baca Al-Quran pun begitu. Ramadan menjadikan kita orang yang bertakwa. Ubah diri kita supaya kita hati-hati. Yang dulu asalnya tidak hati-hati, sekarang mulai hati-hati. Kalau hati-hati bagaimana? Mau jalan ada duri, kita pelan-pelan singkirkan dulu. Ada uang, gimana? Nah, dah ya. Ya, terus kemudian diselebarkan, punya siapa ini uang gitu. Hati-hati, tidak seenaknya berjalan, tidak seenaknya berbuat. Hati-hati. Ingat, apapun yang dilakukan, Allah mencatat amalan kita semua. Betul? Kalian berdusta, Allah catat. Kalian berbohong, Allah catat. Maka mulai saat ini sekali lagi harus hati-hati. Siap hati-hati? Siap hati-hati? Di rumah orang tua sama anak ini selalu guntreng ya. Apa guntreng? What is the meaning guntreng? Oh, guntreng pasya ya, bertengkar. Kenapa? Orang tua bikin rumah baru, rumahnya pingin catnya warna hitam, anaknya pingin warna pink. Orang tua pusing. Udah begini aja deh. Kalau begitu di ruang tamu warna hitam, kamar warna pink, kita jadi keluarga Blackpink. Nah. Oh ya. Jadi yang pertama harus bertakwa. Nanti luas masalah takwa. Yang kedua, bagaimana yang kedua? Yang kedua nih kata Rasul, kalau mau bahagia yang kedua, wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Dulunya jarang ngaji, sekarang harus sering ngaji dan adan, jadi anaknya Jidan ya. Jarang ngaji, jadi ngaji. Jarang adan, jadi adan. Jarang ke masjid, harus ke masjid. Jadi pelopor, pulang ke rumah habis liburan, datangi masjid, jangan di rumah saja. Kenapa? Karena kalian sudah didorong oleh orang tua datang ke sini. Tadi qori yang baca Al-Quran, merdu tidak suaranya? Merdu tidak suaranya? Suara merdu, pulang ke rumah hati-hati. Pulang ke rumah jadi kebawa suara merdunya, manggil ibunya dengan suara merdu. Mana tadi? Mana qori? Ngacung atau di luhur? Oh, begitu tidak? Nah, kesini pingin jajak otako. Karena hati-hati ya Allah. Loh, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Artinya apa? Hijrahkan diri kita. Hijrahkan diri kita yang dulunya sering malas, sekarang harus semangat. Siap semangat, siap. Siap semangat, siap. Jarang belajar, harus belajar. Murajaah, hafalkan Al-Quran. Coba Ustaz tes dulu. Al-Quran ada berapa juz? Ada berapa surah? Ada berapa ayat? Ada berapa? Coba Ustaz tanya. Di sini siapa yang pernah menghitung ayat Al-Quran? Ayo. Ada enggak? Ada enggak? Mau gini ngapain ini? Ada yang pernah hitung? Kalau pernah ngitung, jumlahnya tidak mungkin ke 6.666. Ini supaya pengetahuan. Dari mana ketemu 6.666? Ada dalam kitab namanya Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, karangan Syekh Al-Alamah Al-Imam Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i Al-Jawi. Nama kitabnya apa? Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. 6.666 itu isi kandungan ayat Al-Quran. Ingat-ingat supaya dapat ya, habis ini dapat ilmunya. Apa? 1000 ayat tentang perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat janji, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat kisah, 1000 ayat ibrah. Jadi 6.000. 500 halal wal haram, 100-nya nasikh mansukh, 66-nya doa. Ulang, 1000 ayat tentang konsentrasi. 1000 ayat tentang 1000 ayat lagi, 1000 ayat janji dulu, ancaman. Mending janji manis dulu atau diancam? Diancam dulu kan. Ya, udah ancaman dulu lah. Kita ikuti ahwat. 1000 apaan? Ancaman. 1000 lagi 1000 1000 ibrah. Jadi sudah berapa?
6.000. 500 halal wal haram, 100 nasikh mansukh, 66-nya doa. Apa di antara doa yang ada dalam Al-Quran? Kita hafal semuanya, coba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang belakang udah ngantuk ini. Rabbana ya. Semangat. Masya Allah. Sebentar lagi ya. 5 menit lagi. Jadi apa tadi? Al-Quran. Nah, lalu Ustaz berapa jumlah ayat Al-Quran? Ingat-ingat. Nanti ada perbedaan sesuai dengan riwayah. Kalau Al-Quran yang sampai ke kita, pinjam. Ini beriwayah Imam Hafs an Asim. Nanti ada riwayah Syu'bah an Asim. Jadi ada qiraat sab'ah. Nah, kalau yang kita pegang ini, ingat jumlahnya 6.236. Berapa? 6.236. Imam Waris An-Nafi beda lagi. Nah, contoh gini, Al-Humazani, bacaan siapa nih? Wailul likulli humazatin lumazin alladzi jamma'a malan wa 'addada. Nah, ini bacaan Imam Ad-Duri an Kisai, Imam Kisai. Saya punya mushafnya 3, Imam Waris, Imam Kisai sama Hafiz an Asim yang asli. Alhamdulillah dapat dari Mesir. Nah, mudah-mudahan di sini ada yang ke Mesir lalu menggali Al-Qur'an ya sedalam-dalamnya. Insya kita lanjutkan, dipercepat. Terakhir, bagaimana kita ingin bahagia? Yang kunci terakhir adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini yang contoh daripada Rasul, yaitu berakhlak mulia. Apa? Akhlak mulia. 1, kita harus bertap. 2, kita harus hijrah. 3, berakhlak mulia. Akhlak mulia yang dicontohkan baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ada tidak orang yang masih membedakan antara yang kaya dan miskin? Halo. Ada yang membedakan kaya dan miskin? Kalau orang kaya meninggal, banyak yang nyolatin, betul tidak? Banyak yang ngurusin, bahkan banyak yang nganterin ke kuburan. Giliran orang miskin, gak ada yang nyolatin. Mayatnya tahu mandi sendiri itu mayat. Gak ada yang mandiin. Giliran mau diantar ke kuburan, gak ada yang nganterin. Ngacol sendiri ke kuburan. Di kuburan dia bingung, gak ada yang gali kuburan, dia gali kuburan sendiri. Makanya kita jangan membedakan antara kaya dan miskin. Akhlak yang mulia terapkan, apalagi bagi santri, karena santri, pondasi utama bagi santri adalah akhlak. Jaga adab ke guru, karena kata Imam Ali, ana abdun liman 'allamani walau harfan. Saya hamba bagi seorang yang mengajarkan kepadaku walaupun 1 huruf. Maka di sini banyak asatid. Yo, berbuat baik, akhlaknya dijaga kepada guru-guru. Siap tidak? Siap tidak? Terakhir penutupan dari Ustadz biasanya suka bawa hadiah. Ada hadiah ya. Door prize. Siapa yang mau hadiah? Surprise ya. Pertanyaan, di Al-Quran ada surah yang terpanjang, surat Al-Baqarah. Nah, pertanyaannya adalah ayat berapa yang paling panjang di surat Al-Baqarah? 1 halaman. Angkat tangan. Nah, ini maju ke depan sini. Ya, sini. Tepuk tangan dulu dong. Ini. Ya, siapa namanya? Rifki. Dari mana? Tasikmalaya. Tasikmalaya. Alhamdulillah nggak jawab kamu nanya. Nanti langsung diturunin langsung. Nah, Al-Baqarah ada terpanjangnya. Surah Al-Baqarah 286 ayatnya. Ada 1 ayat yang terpanjang. Ayat berapa? 280. Masya Allah, betul tidak? Tepuk tangan dulu dong. Bunyi ayatnya gimana? Ya ayyuhalladzina. Oh ya, bisa enggak? Nanti lanjut. Udah cukup waktunya. Ustaz ada mau hadiah? Mau hadiah ya? Oke. Boleh. Mau buka puasa? Boleh. Hadiahnya tisu. Hadiahnya apa? Tisu. Mau tisu? Pegang dulu ini.
Ya, ini bukan sembarang tisu, perhatikan. Ya. Sudah jawab insya Allah dan hafal juga insya Allah, saya yakin. Maka ini ya hadiahnya, ya bawa silakan. Mana? Ini sembunyi. Oh ini nyelap ya. Ya silakan ya. Manfaat ya. Sudah hafal berapa juz? 5. Masya Allah 5 juz, Masya Allah ya. Pas itu 50.000 5 juz. Pas. Untung udah 10 juz ya. Jadi 100.000. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya tidak cukup. Mudah-mudahan kita lain waktu bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Insya takbir dulu sama-sama. Allahu Akbar. Santri siap semangat, siap takwa, siap berubah. Insya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kekurangannya dari saya, kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Billahil hidayah wa taufik war ridha wal inayah. Nisa Sabian punya kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.